Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kembali kita berjumpa pada mata kuliah pengantar pengelolaan keuangan negara 2 dan hari ini kita akan masuk pada materi ke-12 atau tatap muka kita ke-12 dengan tema penyelesaian kerugian negara. Dalam perkuliahan kali ini, kami berharap bahwa rekan-rekan mahasiswa sekalian dapat memahami penyelesaian kerugian negara nanti akan terdiri dari tuntutan perbendaharaan atau TP dan tuntutan ganti rugi atau TGR. Ada 6 hal yang akan kita pelajari sebagai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah dasar hukum, pengertian, tujuan, hukum, dan prinsip penyelesaian kerugian negara. Yang kedua adalah prosedur umum dan tim penyelesaian kerugian negara atau nanti akan disebut sebagai TPKN. Yang ketiga adalah penyelesaian kerugian negara, baik berupa TGR atau tuntutan ganti rugi dan juga TP atau tuntutan perbendaharaan. Selanjutnya kita akan mempelajari juga mengenai sumber informasi kerugian negara, sanksi lain yang terkait kerugian negara, dan yang terakhir mengenai kedaluarsa kerugian negara. Ini adalah beberapa dasar hukum yang melandasi perkuliahan kita pada hari ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya untuk melengkapi paket Undang-Undang Keuangan Negara ada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan kemudian ada peraturan yang lebih spesifik mengenai tata cara tuntutan ganti rugi, baik terhadap pegawai negeri, bukan bendahara maupun pejabat lain yang diatur melalui PP Nomor 38 Tahun 2016. PP ini nanti akan banyak sekali kita bahas dan kita kutip pada beberapa slide ke depan. Dan kemudian yang terakhir ada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 mengenai tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara. Apa yang dimaksud dengan kerugian negara? Di sini kita lihat bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang. Jadi yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah tidak hanya jika uang yang hilang, tetapi juga meliputi surat berharga dan barang. Yang kedua adalah harus nyata dan pasti jumlahnya. Nanti akan ada cara bagaimana untuk memastikan, untuk menyatakan jumlah kerugian negara ini, dan kerugian negara ini muncul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Definisi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 22, dan juga PP 38 Tahun 2016. Dengan demikian, kita bisa melihat dari definisi ini ada 4 unsur setidaknya mengenai kerugian negara. Yang pertama adalah kekurangan uang, surat berharga, dan juga barang. Yang kedua, kekurangan itu jumlahnya nyata dan pasti. Yang ketiga, muncul akibat dari suatu perbuatan melawan hukum dan dilakukan karena sengaja maupun lalai. Kemudian beralih di sisi kanan ini, kita melihat di sini rincian-rincian dari unsur tersebut. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan kekurangan. Kekurangan bisa berarti yang pertama adalah kurangnya jumlah pembayaran atau pemasukan terhadap kas negara atau kas daerah. Jadi semisal kas negara harusnya masuk sebesar 100 juta rupiah dan yang diterima atau yang masuk ke kas negara atau kas daerah sejumlah kurang dari itu, katakan 90 juta rupiah, maka terjadi kekurangan sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua, kehilangan sejumlah uang dan kelebihan pembayaran dari nilai yang seharusnya. Jadi ketika ada uang yang hilang dari nilai yang seharusnya disetorkan atau dimasukkan ke dalam baik kas daerah maupun kas negara, maka itu juga berarti sebagai kekurangan. Yang ketiga adalah kerugian negara atau daerah serupa yang terjadi pada surat berharga, baik berupa surat piutang maupun bentuk-bentuk tagihan yang bernilai uang maupun terhadap barang milik negara ataupun daerah. Artinya, tagihan-tagihan, kerugian-kerugian yang terjadi tidak hanya pada uang cash, namun terjadi pada surat berharga, atau di sini dicontohkan adalah surat piutang maupun yang berbentuk barang milik negara maupun barang milik daerah, jika itu hilang, jika itu rusak, maka disebut juga dengan kekurangan atau masuk ke dalam definisi kekurangan ini.
Yang kedua, nyata dan pasti jumlahnya, yang berarti adalah nilai kerugiannya harus konkret. Apa yang dimaksud dengan konkret? Ada nominal, ada angka, ada jumlah yang jelas sebagai hasil akhir dari sebuah perhitungan yang pasti. Jadi nanti nilai kekurangan tadi akan dihitung oleh satu pihak yang berwenang dan akan disebutkan berapa nilai atau berapa jumlah kekurangan tadi dalam nilai rupiah misalnya. Yang kedua, kerugian tadi dihitungnya berdasarkan bukti-bukti konkret. Jadi bukan dari asumsi, bukan dari perkiraan, namun dari hasil perhitungan yang cermat berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dan ketika sudah dipastikan nilainya atau sudah dihitung nilainya, maka tidak dapat dinegosiasikan atau dirundingkan, baik untuk menurunkan atau menaikkan nilai kerugian hasil dari perhitungan oleh pihak yang berwenang tadi. Ini kita lihat hasil dari definisi tadi ketika dibuat semacam gambaran sebagai objek keuangan negara, saya ulang, sebagai objek kerugian negara, maka ini adalah gambaran dari APBN ataupun APBD, kemudian ada tindakan perbuatan melawan hukum di sebelah kanan ini, baik sengaja maupun lalai. Jadi tidak ada alasan misalnya terjadinya kekurangan karena lupa, atau karena lalai, atau karena tidak mengerti, karena khilaf. Atau bahkan nanti saya akan contohkan ada kondisi-kondisi yang sebenarnya dia tidak menginginkan terjadinya kekurangan tadi, tapi karena itu merupakan barang milik negara yang hilang, maka dia juga harus mengganti. Nah, kekurangan ini atau kerugian negara ini terjadi pada 3 unsur, dapat terjadi pada uang, barang, surat berharga, atau 2 dari 3 ini, atau 3-tiganya. Jadi, salah satu yang hilang, salah satu yang berkurang dari baik uang, barang, maupun surat berharga, maka sudah masuk ke dalam kategori kerugian negara. Selanjutnya, tadi sudah kita pelajari bahwa harus ada penetapan jumlah nilai yang nyata dan pasti. Dan kemudian ini akan terkait dengan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kekurangan dan kerugian itu, apakah dia pejabat, ataukah dia pegawai negeri, atau dia adalah bendahara. Dan pada tahap terakhir nanti akan ada proses yang disebut dengan tuntutan ganti rugi maupun tuntutan perbendaharaan. Nanti akan kita pelajari bahwa tuntutan ganti rugi ini diterapkan pada pegawai negeri non-bendahara, sedangkan tuntutan perbendaharaan akan diterapkan pada pegawai negeri yang menjabat sebagai bendahara. Kemudian jenis penyelesaiannya nanti akan tergantung pada siapa yang menjadi subjek atau pelaku dari kerugian negara tersebut. Tujuan penyelesaian kerugian negara ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, khususnya pada penjelasan Pasal 59 Ayat 1. Di sini dijelaskan bahwa penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang, serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri atau pejabat negara pada umumnya dan para pengelola keuangan pada khususnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tujuan penyelesaian kerugian negara ini ada 3. Yang pertama adalah mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau yang berkurang tadi. Yang kedua adalah meningkatkan disiplin, baik dari pegawai negeri atau pejabat negara. Dan yang ketiga adalah meningkatkan tanggung jawab dari pegawai negeri atau pejabat negara. Bayangkan jika tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kerugian negara ini, maka seandainya terjadi kekurangan atau kehilangan, tidak ada rasa disiplin dan juga rasa tanggung jawab. Sehingga diharapkan adanya ketentuan ini bisa meningkatkan self-belonging dan juga rasa tadi ya, disiplin, tanggung jawab, kehati-hatian dari para pegawai negeri, ataupun pejabat negara dan para pengelola keuangan pada khususnya. Beberapa prinsip umum penyelesaian kerugian negara bisa kita lihat bersama di slide ini. Di slide ke-8 ini ada prinsip umum penyelesaian kerugian negara, bahwa pemulihan kekayaan negara dengan segera melakukan penggantian kerugian negara. Jadi prinsip yang pertama adalah harus segera dilakukan pemulihan kekayaan negara sesegera mungkin. Tidak ditunda-tunda, tidak diperlama. Seandainya terjadi kehilangan, kekurangan, maka
proses untuk memulihkan kekayaan negara yang hilang itu atau kerugian negara yang terjadi diharapkan dilaksanakan secepat mungkin. Yang kedua, untuk penyelesaian piutang negara atau daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian sesuai pasal 36 Undang-Undang 1 2004. Pada pertemuan yang pertama lalu, kita sempat mempelajari masalah piutang negara yang salah satunya muncul atau timbul dari aktivitas perjanjian. Maka ini dapat masuk ke dalam ranah hubungan keperdataan dan jika itu terjadi, maka bisa dilaksanakan upaya-upaya perdamaian sebagai upaya penyelesaian. Yang ketiga, yang menjadi prioritas pengembalian adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara atau daerah yang sudah terlanjur tadi. Artinya apa? Jika terjadi kerugian negara, satu, sesegera mungkin, yang kedua, dipulihkan atau dikembalikan jumlahnya sehingga tidak ada uang negara yang hilang atau berkurang. Ini ada opini atau pendapat dari beberapa ahli ya. Yang pertama mengenai TGR dari Profesor Muhammad Jafar Saidi dan Eka M. Jafar. Beliau menyatakan bahwa TGR merupakan perbuatan hukum keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk mengembalikan kerugian keuangan negara di luar peradilan. Jadi menurut pendapat ahli ini atau menurut opini dua ahli ini, TGR ini akan diselesaikan di luar pengadilan, tidak melalui proses hukum atau proses peradilan. Yang kedua, TGR yang ditetapkan menteri atau pimpinan lembaga atau BPK bukan merupakan sanksi atau hukuman, melainkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang timbul akibat dari pengelolaan keuangan negara. Contoh sederhananya tadi saya sampaikan, jika seorang ASN, kasus-kasus yang pernah saya temui ya, ada ASN yang misalnya diberikan pinjaman laptop atau komputer, itu tentu merupakan barang milik negara dan ketika dia membawa laptop itu dalam satu penugasan misalnya, laptopnya hilang atau dicuri, maka prosesnya adalah yang bersangkutan akan melaksanakan proses TGR gitu. Tuntutan ganti rugi. Misalnya dia bukan bendahara untuk mengganti nilai sebesar laptop yang hilang tadi. Nanti akan ada prosesnya, perhitungannya bagaimana. Dan sebenarnya kan bagi dia ini sudah merupakan sebuah musibah gitu ya. Tentu dia tidak menginginkan adanya kehilangan ini, tapi karena dia sebagai ASN yang terikat pada peraturan, dia harus mengembalikan. Maka dilaksanakanlah proses TGR yang bukan menjadi sanksi atau hukuman, tetapi sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang hilang tadi. Bagaimana hilangnya? Ya tentu laptop tadi, BMN tadi adalah aset negara, yang hilang harus diganti oleh yang bersangkutan, yang menghilangkan. Kemudian kita melihat di sini ada dua jenis kerugian negara atau daerah. Yang pertama yang muncul dari tindakan atau perbuatan bendahara, artinya pelaku atau subjeknya adalah bendahara. Yang kedua, pelaku atau subjeknya atau perbuatannya terjadi dilaksanakan oleh pegawai negeri, bukan bendahara. Jadi disebut di sini adalah pegawai negeri, bukan bendahara atau pejabat lainnya. Sekali lagi kita kelompokkan ke dalam dua pelaku atau dua subjek. Yang pertama adalah bendahara, yang kedua adalah bukan bendahara. Bagaimana proses tuntutan kerugiannya atau ganti kerugiannya? Yang pertama, jika dia bendahara, maka proses penuntutannya, proses perhitungannya dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan ini mengikuti prosedur yang disebut dengan tuntutan perbendaharaan atau disingkat sebagai TP. Dan kedua, bagi mereka pegawai negeri bukan bendahara berlaku proses yang disebut dengan TGR atau tuntutan ganti rugi. Siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan proses TGR adalah pimpinan instansi. Biasanya nanti pimpinan instansi akan membentuk yang disebut dengan TPKN. Baik bendahara maupun non-bendahara, baik TP maupun TGR, ujungnya atau tujuan dari pemulihan kerugian negara ini adalah sama ya. Yang pertama adalah pemulihan keuangan negara ataupun daerah. Yang kedua adalah peningkatan disiplin
dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Maka nanti di mata kuliah kita, khususnya pada bab kerugian negara ini, akan sering ada istilah yang mungkin nanti di masa-masa teman-teman sudah bekerja, istilahnya adalah TPTGR, gitu, yang berasal dari kata tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian. Atau singkatannya sekali lagi adalah TPTGR. Selanjutnya kita melihat domain hukum penyelesaian kerugian negara maupun kerugian daerah. Di sini disebutkan bahwa ada dua tata cara atau dua penyelesaian atau dua aspek hukum dalam penyelesaian kerugian negara. Yang pertama adalah yang melibatkan hukum administrasi negara, yang kedua adalah yang masuk ke dalam ranah hukum pidana. Pada kelompok hukum administrasi negara ini kita melihat paket Undang-Undang Keuangan Negara, di sini ada 3, ditambah dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. Di sini pada hukum administrasi negara mengatur ruang lingkup dua penyelesaian kerugian negara, yaitu TGR yang tadi akan dilaksanakan oleh menteri atau pimpinan lembaga, dan kedua adalah kerugian negara yang terjadi oleh bendahara melalui TP, yaitu akan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, pada aspek hukum pidana ada 3 ketentuan juga yang menjadi landasan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan ketiga adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. 3 ketentuan ini melatar belakangi penyelesaian kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi yang akan diselesaikan dalam proses pengadilan. Bagaimana intinya dari gambaran ini? Bahwa tadi yang di awal juga sudah kita sampaikan, untuk TP dan TGR itu diselesaikan di luar pengadilan. Jadi untuk TP TGR sekali lagi akan diselesaikan di luar pengadilan dan bukan merupakan sebuah sanksi hukum. Sementara ketika ada kerugian negara yang muncul dari tindak pidana korupsi, maka diselesaikan melalui hukum pidana pada pengadilan. Ini yang akan menjadi tugas nanti bagi Menteri Pimpinan Lembaga dan juga BPK untuk menetapkan atau melihat, menganalisis ini sebenarnya sebabnya dari apa gitu ya, dari sebuah tindakan lalai atau sengaja yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara, namun bukan tindak pidana korupsi, atau dia tindak pidana korupsi. Kalau masuk ke dalam ranah tipikor, maka proses tadi akan diselesaikan melalui proses pengadilan. Kita perdalam jenis kerugian negara di sini. Yang pertama adalah kerugian negara yang bukan kekurangan perbendaharaan, artinya dilakukan oleh bukan bendahara. Yang kedua adalah kerugian negara karena kekurangan perbendaharaan. Di sebelah kiri, untuk kerugian negara yang bukan perbendaharaan ini, yang melaksanakan bisa siapa saja selain bendahara ya. Bisa dia adalah pegawai negeri, bukan bendahara. Yang kedua adalah pejabat lain. Yang ketiga bisa juga pihak ketiga atau pegawai juga yang bukan pegawai negeri dan bukan bendahara. Karena biasanya kalau untuk menjadi bendahara, syarat pegawai negeri itu harus mutlak. Dan penyelesaian di sebelah kiri ini tadi sekali lagi menggunakan istilah atau domain dari TGR. Selanjutnya di sebelah kanan, kerugian negara yang dilaksanakan oleh bendahara atau terjadi oleh bendahara disebut dengan TP atau tuntutan perbendaharaan. Ini kita sebut dengan kerugian negara berdasarkan subjek atau pelakunya. Ini adalah prosedur umum untuk menyelesaikan kerugian negara sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Kita lihat di sini. Yang pertama, setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri atau pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 hari
setelah kerugian negara itu diketahui. Jadi biasanya misalnya ada seorang pegawai negeri atau ASN yang kehilangan BMN, tadi kita berikan contoh misalnya kehilangan laptop, dia akan melaporkan kepada atasan langsungnya, kemudian secara berjenjang atasan langsung melaporkan kepada kepala kantor, dilanjutkan laporan kepada menteri, dan ditembuskan kepada BPK selambat-lambatnya 7 hari kerja. Kemudian, kepada bendahara, pegawai negeri, dan pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, singkat kata ini adalah bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat yang melakukan kerugian negara tadi, akan dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian negara tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. Nah, ada istilah yang disebut di sini adalah SKTM atau SKTJM. Singkatan dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak. Ini sama sebenarnya singkatannya ya, tapi ada ketentuan yang menuliskannya SKTM, ada yang menuliskan dengan SKTJM. Yang ketiga, jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, maka pimpinan atau menteri atau pimpinan lembaga segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara, disingkat dengan SKP2KS kepada yang bersangkutan. Bagaimana contoh kasusnya yang pernah saya temui, misalnya yang bersangkutan posisinya tidak di Indonesia. Katakan dia sedang berada di luar negeri untuk tugas belajar atau penugasan lain, padahal SKTJM ini membutuhkan surat atau tanda tangan dari yang bersangkutan, namun tidak bisa diperoleh, maka sebagai pengganti, menteri atau pimpinan lembaga tadi harus segera mengeluarkan SKP 2KS dan menyampaikan kepada yang bersangkutan. Dan ini disebutkan di sini pada penjelasan Undang-Undang 1 2004 disebutkan bahwa surat keputusan penggantian kerugian sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melaksanakan sita jaminan. Dan selanjutnya SKP 2K dinyatakan juga memiliki hak mendahului berdasarkan PP 38 tahun 2016. Kita lanjutkan di slide berikutnya. TPKN tadi adalah tim yang dibentuk oleh menteri atau pimpinan lembaga untuk menyelesaikan kerugian negara atau kerugian daerah yang terjadi di instansinya. TPKN ini melakukan pemeriksaan kerugian negara atau daerah dan memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun kronologis terjadinya kerugian negara atau daerah. Jadi sekali atasan langsung atau kepala kantor mendapatkan informasi terjadinya kerugian negara atau kerugian daerah, maka TPKN tadi akan melaksanakan semacam pemeriksaan, kemudian menyusun kronologis atau laporan terjadinya kerugian negara atau daerah. Yang kedua, TPKN akan mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara atau daerah. Dari mana bukti pendukung ini? Yang pertama, dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang relevan. Misalnya terkait dengan BMN, bisa juga dicari dokumen-dokumen pembelian BMN itu sehingga mengetahui harga jualnya. Kemudian biasanya yang kedua, kalau misalnya BMN yang dikuasai oleh PNS tadi hilang atau ASN tadi hilang, dan tentu terjadi kerugian negara di situ, maka dokumen yang terkait adalah surat kehilangan dari kepolisian misalnya. Dokumen atau informasi ini juga bisa diperoleh dari permintaan keterangan, tanggapan, melalui klarifikasi, atau wawancara kepada setiap orang yang terlibat atau diduga terlibat dan mengetahui terjadinya kerugian negara tadi. Kemudian dituangkan hasilnya dalam sebuah hasil pemeriksaan oleh TPKN tadi. Tahapan ketiga adalah TPKN akan menghitung jumlah
kerugian negara atau daerah. Dan jika TPKN tidak meyakini atau merasa tidak punya kompetensi, maka penghitungan jumlah kerugian ini dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi. Yang keempat, TPKN akan menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara atau daerah. Misal, nilai kerugiannya dianggap sangat signifikan atau sangat besar dan diperlukan adanya jaminan, maka TPKN harus menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri, baik bendahara maupun bukan bendahara maupun pejabat lainnya. Ini akan dijadikan sebagai jaminan, dan selanjutnya TPKN akan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya. Biasanya pejabat yang membentuk TPKN ini adalah sekjen ya, atau sekretaris jenderal, atau kadang juga bisa oleh menteri atau pimpinan lembaga. Kita lihat di sini ada peraturan BPK nomor 3 tahun 2007. Yang pertama, TPKN atau tim penyelesaian kerugian negara adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. Yang kedua, setiap instansi wajib membentuk TPKN. Artinya TPKN harus ada di setiap instansi. Dan yang ketiga, TPKN bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi TPKN ini berfungsi untuk menyelesaikan baik TP maupun TGR. Tapi nanti untuk TP, proses pembebanannya atau penghitungannya akan dilaksanakan oleh BPK. Dan dinyatakan juga dalam peraturan ini bahwa apabila diperlukan, maka Satker atau Menteri Pimpinan Instansi dapat membentuk tim ad hoc pada tingkat Satker untuk membantu TPKN. Jadi semacam tim di level yang lebih bawah atau lebih teknis yang akan membantu jalannya tugas dari TPKN tadi. Kita masuk selanjutnya ke dalam proses yang lebih detail mengenai kerugian negara yang terjadi bukan bendahara atau dilaksanakan oleh subjek pegawai negeri ASN bukan bendahara. Pengertian TGR di sini adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara atau daerah. Bagaimana jika dia bendahara? Akan masuk ke proses TP, bukan di TGR. Selanjutnya di PMK 218 juga ada pengertian TGR. Mirip ya, suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara. Bedanya dengan PP tadi ada kata-kata pejabat lain. Subjek TGR siapa? Disebutkan di sini adalah pejabat lain dan pegawai negeri bukan bendahara. Dan di sini diterapkan termasuk di dalamnya adalah CPNS. Ini ya. Jadi pegawai negeri bukan bendahara ini tidak hanya yang berstatus PNS tapi juga yang masih CPNS. Dan objek dari TGR ini meliputi yang pertama adalah uang, yang kedua adalah surat berharga, yang ketiga adalah barang. Bagaimana proses TGR ini dilaksanakan? Yang pertama, Kepala Satker membuat berita acara pemeriksaan. Apabila terbukti melawan hukum, baik sengaja maupun lalai tadi ya, tindakan yang mengakibatkan kerugian negara tadi, maka Kepala Satker akan mengupayakan penyelesaian secara damai melalui SKTJM. Bagaimana prosesnya atau gambarannya? Yang bersangkutan atau pihak yang menghilangkan tadi akan membuat semacam pernyataan bahwa dia siap mengganti kerugian negara itu, dan misalnya di sini diberikan batasan akan dicicil atau dibayar lunas. Kalau dia dicicil maksimal adalah 24 bulan. Yang kedua, membuat laporan kepada Kepala
kementerian lembaga disertai dokumen pendukungnya ditembuskan kepada BPK. Tadi batasannya adalah 7 hari ya setelah informasi kerugian negara itu diperoleh. Yang ketiga, akan dilaksanakan penatausahaan piutang TGR oleh Satker dan menyajikan dalam laporan keuangan. Nanti di laporan keuangan ada unsur di sana yang disebut dengan akun piutang TGR. Dan terakhir, BPK akan mengawasi penyelesaian TGR. Setiap semester, BPK akan melaksanakan kegiatan yang disebut dengan pemantauan TP TGR. Ini sebagai bagian dari pengawasan proses penyelesaian dari TGR tadi. Ini masih tahapan yang bisa kita lihat mengenai penyelesaian tuntutan ganti kerugian berdasarkan PP 38 tahun 2016. Proses TGR ini dimulai dari adanya informasi ya. Informasi ini akan diperoleh dan akan diverifikasi oleh atasan langsung atau kepala satker, dan jika informasinya ini dianggap atau valid lah, maka kepala satker akan menugaskan PPKN, yaitu pejabat penyelesaian kerugian negara atau daerah, dan kemudian PPKN ini akan membentuk TPKN atau TPKD, yaitu tim penyelesaian kerugian negara atau tim penyelesaian kerugian daerah sebagai tim yang dibentuk oleh PPKN tadi. Selanjutnya, TPKN atau TPKD akan melaksanakan pemeriksaan, tadi sudah kita pelajari di slide sebelumnya, meminta dokumen, meminta klarifikasi, informasi, wawancara, dan seterusnya, dan kemudian akan mengupayakan penyelesaian tuntutan ganti rugi. Masih ingat tadi ya? Yang pertama diusahakan dulu secara damai dengan memperoleh SKTJM. Jadi diupayakan pertama dulu, langkah pertama adalah langkah secara damai. Nanti, jika penyelesaian secara damai ini berhasil, maka pejabat lain atau pegawai negeri bukan bendara tadi akan melaksanakan pelunasan kepada kas negara dan prosesnya akan selesai. Tapi bisa jadi dia one prestasi. One prestasi artinya tidak menunaikan kewajibannya dengan baik, maka TPKN tadi akan membawa permasalahan ini kepada majelis. Siapakah majelis? Majelis adalah ini. Majelis Penyelesaian Kerugian Negara, disingkat dengan majelis, adalah para pejabat atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden atau Menteri Pimpinan Lembaga untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian negara. Jadi tadi ya, misalnya ada permasalahan, ada stagnasi dalam proses penyelesaian TPKN, orangnya atau pihak yang harusnya menyelesaikan one prestasi, maka majelis ini yang akan membantu memberikan tanggapan atau pendapat atau pertimbangan. Selanjutnya majelis akan memberikan SKP 2K, ada di bawah ya, yaitu surat keputusan pembebanan penggantian kerugian dan akan disampaikan di sini kepada DJKN. Ini alternatif pertama penyelesaian secara damai melalui SKTJM. Yang kedua, bagaimana dengan kondisi tadi? Ketika SKTJM tidak diperoleh, maka PPKN atau pimpinan lembaga tadi ya, akan menetapkan SKP 2KS, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara. Dan selanjutnya SKP 2KS ini akan disampaikan kepada majelis, akan diusulkan, majelis kemudian akan bersidang dan menetapkan SKP 2K. SKP 2K akan disampaikan juga kepada pegawai negeri, bukan bendara atau pejabat lain tadi. Akan sama juga kasusnya, satu, dia lunas, jadi masalah selesai. Yang kedua, dia one prestasi atau tidak bayar. Dan lagi-lagi seperti hanya kasus sebelumnya akan diselesaikan oleh atau disampaikan kepada DJKN. Ini adalah PPKN atau PPKD sesuai dengan pihak yang melaksanakan kerugian atau yang merugikan. Jika kerugian terjadi oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau para menteri pimpinan lembaga
atau kepala daerah, gubernur, bupati, atau wali kota, PPKN-nya adalah presiden. Selanjutnya, jika pihak yang merugikan adalah menteri atau pimpinan lembaga, PPKN atau PPKD-nya adalah Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Jadi untuk menteri atau pimpinan lembaga tadi, saya ulang, yang di atas ini pimpinan lembaga negara, bukan menteri. Karena kalau menteri atau pimpinan lembaga, PPKN-nya adalah Menkeu. Sementara kalau pimpinan lembaga negara atau Menteri Keuangan sebagai pihak yang merugikan, PPKN atau PPKD-nya adalah Presiden. Kemudian, jika pelakunya adalah pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan kementerian negara atau lembaga, PPKN atau PPKD-nya adalah menteri dan dilaksanakan oleh kepala Satker. Dan terakhir, jika pelakunya adalah pegawai negeri di daerah, maka PPKN-PPKD-nya adalah kepala daerah yang dilaksanakan oleh SKPKD. Kita melihat di sini sebagai tahapan lanjutan proses TGR adalah penagihan dan penyetoran TGR tadi ya, dengan dasar 3 hal yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, yaitu SKTJM, yang kedua adalah SKP 2KS atau SKP 2K, maka akan diterbitkan yang disebut dengan SPN, surat penagihan. Atas dasar SPN ini, yang bersangkutan akan menyetorkan ke kas negara atau kas daerah sampai lunas, dan saat lunas nanti akan mendapatkan SKTL atau surat keterangan tanda lunas sebagai dasar bagi PPKN atau PPKD untuk mengusulkan penghapusan. Dan di sini dinyatakan bahwa PPKN PPKD menerbitkan SPN paling lambat 7 hari kerja sejak SKPJM, SKP 2KS, SKP 2K ditetapkan. SPN ini ditetapkan maksimal 3 kali ya. Artinya kalau lebih 3 kali bagaimana? Bisa kita anggap itu adalah one prestasi dan perlu disampaikan kepada DJKN untuk dilanjutkan proses penagihannya. Sesi 1 berakhir di sini dan nanti kita akan mempelajari kerugian negara oleh bendahara melalui proses penyelesaian TP atau tuntutan perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.